Selamat datang di channel YouTube saya. Bertemu dengan saya, Hairul Arfifuddin. Kali ini saya akan mencoba membagikan informasi dan juga pengalaman terkait membaca dan juga manfaat membaca. Dan di sela-sela video mungkin saya akan mencoba memberikan sebuah sedikit ulasan buku guna untuk menjadi bahan rujukan atau referensi bagi pemirsa atau penonton video saya untuk tertarik kepada membaca. Sebagian besar orang menganggap bahwa membaca, berhitung, menulis adalah basic atau dasar kita sebagai manusia untuk menjalani kehidupan. Sehingga ketika kita kecil dulu, kita diajari membaca, berhitung, menulis oleh guru kita atau orang tua kita. Namun, di era dewasa seperti ini, ketika kita menginjak usia remaja atau dewasa, membaca seringkali menjadi suatu hal yang tidak penting atau bisa dikatakan tidak jelas gitu. Seperti udah ada YouTube, dia udah ngomong, ada Google dan seterusnya. Padahal membaca sendiri memiliki banyak sekali keuntungan, atau bisa dikatakan ketika kita membaca dan kita paham, tidak ada kerugian sama sekali yang kita peroleh selama dalam konteks dan waktu yang pas. Nah, saya akan mencoba membagikan manfaat terkait membaca yang mana bersumber dari pengalaman saya pribadi. Yang pertama adalah menambah wawasan. Hal tersebut sudah tidak menjadi rahasia umum lagi bahwa ketika kita membaca, entah itu untuk informasi, berita, buku, dan seterusnya, kita akan memperoleh wawasan, pengetahuan, teori-teori, dan seterusnya. Pasti akan kita dapat, pasti akan ada ilmu atau sesuatu yang kita dapat dari membaca. Akan saya contohkan ketika saya membaca buku yang berjudul Shogi Catatan Seorang Demonstran ini, bahwa saya tahu ada tokoh Shogi yang mana tokoh Shogi tersebut dengan berani menentang kediktatorannya masa Orde Lama yang dipegang oleh Bung Karno sendiri. Nah, ketika saya membaca buku ini, saya jadi tahu bahwa sebenarnya dulu ada begini ya, begini. Bergeser ke manfaat yang kedua, yaitu sebagai bahan refleksi diri. Untuk manfaat yang kedua ini saya akan mencoba mengutip perkataannya filsuf Yunani yang bernama Socrates, bahwa dia mengatakan puncak kebijaksanaan seseorang, puncak kebijaksanaan tertinggi adalah tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah, ketika kita paham maksud dari pernyataan Socrates tersebut, kita bisa menarik benang merah bahwa sebenarnya kita ini nggak tahu apa-apa, sebenarnya kita ini nggak paham, nggak tahu lah. Dari ketidaktahuan tersebut kita bisa mengantisipasinya dengan membaca, salah satunya pastinya. Walaupun ketika kita membaca, kita pasti akan mencoba mengkaitkan antara informasi yang satu dengan informasi yang lainnya, antara A dan B, C dan D dan seterusnya. Dan saya akan menyambung dari perkataannya Voltaire bahwa semakin banyak aku membaca, semakin banyak aku berpikir, semakin banyak aku belajar, semakin aku tahu bahwa diriku tidak tahu apa-apa. Nah, ada persamaan antara pernyataannya Socrates dengan Voltaire tadi, sehingga kita bisa itu sebagai bahan refleksi ketika kita membaca. Maksud saya adalah kita jadi bisa rendah hati gitu. Intinya itu maksud saya. Terus bergeser ke manfaat yang ketiga, yaitu sebagai obat atau sebagai penangkal. Lah, di dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita mendapati berbagai masalah, mulai dari gelisah, resah, galau, kalau bahasa sekarang itu insecure.
Nah, dari problem-problem atau masalah-masalah tersebut, kita bisa mengantisipasinya, kita bisa mengobatinya melalui membaca. Nah, ketika kita membaca, baik itu informasi, akan saya contohkan ketika kita galau, kita ketik saja di Google tips dan trik bagaimana menghilangkan galau. Nah, kita baca urutan-urutannya, dan ketika kita paham dan bisa masuk ke pikiran dan rasa kita, mungkin rasa galau yang kita rasakan itu akan hilang atau terobati. Nah, kalau buku mungkin semacam buku yang bertemakan self improvement ya. Seperti saya akan mengambil contoh buku ini, Filosofi Teras. Nah, ini termasuk buku self improvement yang mana ini adalah semacam filosofi stoicisme guna untuk menghadapi atau membentuk mental tangguh masa kini. Terus bergeser ke poin yang keempat atau manfaat yang keempat, yaitu menjauhkan diri kita dari berita hoax. Di era digital seperti ini, siapapun, apapun, pihak manapun, baik itu individu maupun kelompok atau golongan tertentu atau ABC dan seterusnya, bisa menulis, bisa membuat status, bisa membuat postingan yang kebenarannya mungkin masih dipertanyakan. Seperti contoh ketika September lalu, bahwa ketika bulan September, isu PKI yang ada di Indonesia ini seringkali menjadi viral, seringkali menjadi booming. Ada pihak-pihak tertentu yang menggoreng bahwa PKI ini, PKI itu, dan seterusnya, bahwa PKI itu adalah dalang dari G30S, peristiwa Gestok atau Gestapo itu. Nah, ketika kita membaca baik artikel tadi ataupun buku, kita bisa menarik kesimpulan bahwa tidak sepenuhnya PKI itu terlibat dalam peristiwa Gestok atau Gestapo tersebut. Masih ada pihak-pihak lain seperti CIA, seperti KGB, M16. Bahkan dalam bukunya, saya akan mengambil contoh dalam bukunya ini, terdapat tokoh yang bernama Syam Kamaruzaman, yang mana tokoh tersebut merupakan biro khusus PKI, semacam agen intelijen ya mungkin kalau bahasa sekarang ya. Nah, ketika kita membaca, kita tidak akan mudah tergiring oleh opini-opini publik yang saya nyatakan tadi kebenarannya masih dipertanyakan. Nah, bergeser ke poin yang kelima atau manfaat yang kelima, yaitu sebagai investasi pikiran. Nah, saya akan mencoba mengkaitkan dengan manfaat yang keempat tadi. Poin yang kelima ini adalah untuk investasi pikiran. Maksud saya investasi pikiran itu semacam tabungan buat pikiran kita. Seperti contoh tadi ketika kita membaca buku The Missing Link ini, kabut G30S, ketika bulan sebut saja Agustus gitu. Nah, ketika bulan Agustus kita baca dan kita paham terkait apa itu PKI, apa itu komunisme, apa berakar dari sumber manakah komunisme itu, siapa yang membawa ke Indonesia, dan seterusnya, kita tidak akan mudah tergoreng atau tergiring opini publik atau media atau pemerintah dan seterusnya pada bulan September. Nah, itu yang perlu digarisbawahi sebagai investasi pikiran. Walaupun memang ketika kita bulan Agustus, hal tersebut atau pemahaman yang kita perlu sama sekali belum relevan. Nah, ketika bulan September mungkin hal tersebut relevan. Itu saja video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton sampai selesai. Jika ada kritik, saran, masukan, dan semacamnya itu bisa tulis di kolom komentar. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya jika ada kesempatan. Terima kasih.